Mengapa kamu tidak ingin menyerah? Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Aku tidak tahu kapan, iblis bangau bermahkota merah diam-diam muncul tidak jauh di depan Tang San. Hati Tang San tiba-tiba bergetar, karena dia tidak tahu bagaimana lawan muncul, yang menunjukkan kekuatan orang yang kuat ini. Meskipun dia pasti tidak akan menjadi kaisar iblis pedang Sein, dia juga bukan praktisi tingkat raja iblis biasa. Tang San membungkuk sedikit dan berkata, atributnya tidak cocok, jadi. Apa yang tidak cocok dengan atribut ini? Raja iblis bangau mahkota merah berkata dengan dingin. Tang San membungkuk dan berkata, aku datang untuk memoles kekuatan mentalku. Mata Raja Iblis Bangau mahkota merah sedikit melunak, menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali, dan berkata dengan acuh tak acuh, kekuatan spiritual stabil, itu telah mencapai tingkat puncak. Bahkan jika kamu seorang manusia, identitasmu akan digunakan kembali. Kamu bahkan diizinkan menjadi Raja Iblis, kenapa tidak? Tang San memberi hormat lagi, berkata, karena aku belum menemukan jalan sejatiku sendiri, dan aku masih dalam proses menemukan jalanku. Jika aku dapat menemukannya di masa depan, aku akan menjadi pencari master. Raja Iblis Bangau mahkota merah menatapnya dengan mata panas, menarik. Kamu adalah salah satu manusia paling menarik yang pernah aku lihat. Dengan kerendahan hati manusia, tetapi tanpa ambisi kecil, itu jarang terjadi. Kamu akan bergabung dengan pedang di masa depan. Istana Suci, kamu bisa datang kapan saja. Kamu harus mengerti bahwa di antara 8 istana iblis besar, istana pedangku adalah yang paling tidak eksklusif secara rasial. Petik 2. Saat berbicara, dia menjabat tangannya, dan sebuah token kecil terbang menuju Tang San. Tang San buru-buru mengangkat tangannya untuk mengambilnya, itu adalah token berbentuk pedang kecil, kecil tapi tajam. Ini jelas terbuat dari logam yang sangat bagus dan juga dapat digunakan sebagai belati kecil dengan sendirinya. Ini adalah ordo pedang dari Sword Sein Palaceku. Dengan ordo pedang ini, kamu dapat menyebut dirimu seseorang di Sword Sein Palace ketika kamu menghadapi masalah. Secara alami, kamu dapat terlindungi dengan baik. Beri kamu waktu 1 tahun untuk menemukan jalanmu. 1 tahun kemudian, jika kamu belum menemukan jalanmu, atau tidak ingin bergabung dengan Sword Sein Palace, kembalikan pesanan pedangmu sendiri. Petik 2. Terima kasih banyak, senior. Tang San memandang Raja Iblis Bangau mahkota merah di depannya dengan sedikit terkejut. Apakah dia menang darinya? Apakah Istana Iblis begitu haus akan bakat sekarang? Pergi. Raja Iblis Bangau mahkota merah melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan menyapu masuk, mendorong Tang San keluar dari gerbang Istana Pedang Suci. Niat pedang tajam datang ke tubuhnya lagi, Tang San melihat urutan pedang di tangannya lagi, menyimpannya, dan kemudian turun gunung untuk menemukan rekan-rekannya. Setelah benar-benar berkunjung ke Istana Iblis ini, Tang San tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk berjalan di sekitar Istana Iblis dan Istana Roh sebelum penunjukan Kolosseum yang besar. Istana ini, aku khawatir itu akan menghabiskan waktu semua orang selama sehari. Wu Bingji dan Cheng Zicheng baru setengah jalan dan sedang bermeditasi dan beristirahat di tempat. Dubai dan Guli belum beranjak, keduanya sama-sama memoles kekuatan spiritualnya. Meskipun Guli naik tinggi, pada saat ini, tubuhnya bergetar dan sedikit goyah, jelas, kekuatan mentalnya terlalu banyak, dan hampir tidak mungkin untuk didukung. Dubai sebenarnya dapat mendukungnya untuk sementara waktu. Tang San datang ke Guli dan berdiri di depannya, menghalangi sebagian besar aura tajamnya. Guli menghela nafas panjang dan membuka matanya, luar biasa, luar biasa. Tang San berkata, kakak memiliki banyak konsumsi, jadi mari kita turun gunung dan kembali ke kereta untuk beristirahat dan memulihkan diri. Petik 2. Oke, Guli berdiri dan turun gunung terlebih dahulu. Tang San tidak pergi, dia terus memoles kekuatan mentalnya sambil menjaga rekan-rekannya. Dubai bertahan selama 1 jam lebih lama dari Guli, mengakhiri meditasi, dan turun gunung. Cheng Zicheng naik ke tempat di mana Dubai sebelumnya, dan bertahan selama setengah jam lebih lama darinya. Tapi persepsinya jelas bukan hanya pemolesan mental, dia kelelahan saat turun gunung. Wu Bingji telah mencapai sekitar 3/4 perjalanan, dan bertahan 1 jam lebih lama dari Cheng Zicheng sebelum dia tidak bisa bertahan lebih lama. Di bawah perlindungan Tang San, mereka turun gunung bersama. Pada saat semua orang berkumpul di kereta, hari sudah benar-benar gelap. Secara alami tidak mungkin bagi orang yang kelelahan untuk pergi ke istana berikutnya, mereka hanya dapat kembali ke hotel secara langsung, makan sesuatu, dan kemudian kembali ke kamar mereka untuk berlatih dan menghargai hasil hari ini. Meskipun kelelahan secara fisik, keuntungan mereka jelas cukup besar. Terutama Cheng Zicheng dan Wu Bingji. Dia memiliki pemahaman baru tentang Feng Shui. Keuntungan Tang San sendiri tidak kecil, kekuatan spiritualnya dikompresi dan kesadaran spiritualnya dipoles. Tentu saja, ada token pedang itu. Dia berkomunikasi dengan Zhang Haoxuan, dan melalui komunikasi dengan Zhang Haoxuan, Tang San menyadari bahwa untuk istana kekaisaran ini, mereka yang dapat memasuki istana adalah semua makhluk dengan kemampuan untuk menjadi dewa. Dan praktisi tingkat Raja Iblis manapun layak untuk dimenangkan. Kamu dapat memilih untuk bergabung dengan istana, atau kamu dapat memilih untuk tidak. Tetapi jika kamu tiba-tiba tidak dapat menekan menembus level dewa sebelum memasuki pintu, kamu pasti akan dijaga oleh istana dan dibantu menjadi dewa. Tentu saja bantuan ini tidak sia-sia, sekali kamu berhasil menembus level dewa dan berhasil, berarti kamu telah memperoleh manfaat besar dari orang lain. Tidak ada hak untuk memilih,
kamu harus menyerah pada istana ini dan menjadi bagian darinya. Jika tidak, kesadaran harus dilenyapkan sebelum mereka dibiarkan pergi. Zhang Haoxuan tidak mengharapkan siapapun dari mereka memasuki istana sebelumnya, jadi dia tidak menjelaskan ini, tetapi dia tidak berharap Tang San memasuki istana pertama. Istana yang berbeda memiliki cara tekanan yang berbeda. Mampu berjalan ke satu mungkin belum tentu bisa berjalan ke yang lain. Bahkan praktisi tingkat dewa seperti ini membutuhkan kombinasi atribut dan nasib tertentu. Oleh karena itu, mampu berjalan memasuki gerbang istana setara dengan lulus ujian istana ini. Tang San tidak tahu ini, jadi dia masuk seperti itu, dan langsung terkena kehendak Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. Tang San sangat tertarik dengan ini, jika dia berjalan ke gerbang istana lain, apakah dia juga bisa mendapatkan beberapa tanda perlindungan? Bukankah hal ini semakin banyak yang kamu dapatkan, semakin baik? Dia menanyakan pertanyaan ini kepada Zhang Haoxuan, apalagi jawaban yang diberikan oleh Zhang Haoxuan ternyata iya. Sebelum menembus tingkat dewa, jika kamu bisa mendapatkan pengakuan dari istana, semakin banyak istana yang kamu kenali, semakin banyak sumber daya yang akan kamu dapatkan jika kamu memilih untuk bergabung dengan salah satu dari mereka di masa depan, dan semakin kamu akan dihargai. Dikatakan bahwa pernah ada seekor naga kuat yang memenangkan hati 8 istana, dan akhirnya menjadi objek pelatihan utama. Setelah bergabung dengan Crystal Palace, meskipun dia tidak bisa menjadi pewaris Crystal Demon King, dia sudah menjadi pengurus besar Crystal Palace, dan basis budidaya puncak Raja Iblis. Dikatakan bahwa jika orang ini dapat menembus tingkat Raja Iblis Dao, setelah Kaisar Iblis Kristal jatuh, dia mungkin mewarisi Istana Kristal di masa depan. Setelah waktu itu, praktisi yang bisa mendapatkan lebih banyak pengakuan dari Istana Kekaisaran akan sangat dihargai oleh Istana Kekaisaran Utama. Bahkan akan ada investasi di muka. Seperti Tang San yang bisa mendapatkan Sword Order dari Sword Saint Palace, ini adalah investasi tersendiri. Setelah memperoleh informasi yang cukup, setelah Tang San memikirkannya dengan cermat, dia tiba-tiba memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya. Sebagai manusia, jika kamu ingin melakukan lebih banyak hal, dilihat dari situasi saat ini, kamu benar-benar harus memiliki kekuatan yang lebih kuat. Jika kamu ingin menjadi dewa, kamu harus menghadapi seluruh pesawat. Dan praktisi tingkat 12 juga merupakan keberadaan yang kuat di pesawat. Jika kamu dapat membuat terobosan sendiri, kamu bisa mendapatkan dukungan yang cukup dari praktisi tingkat ini, bahkan master pesawat harus memikirkannya. Sepertinya agak layak untuk mengambil jalan istana. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah identitasnya sebagai ras manusia. Jika aku bisa mendapatkan banyak pengakuan dari istana, bisakah aku membuat mereka mendukung terobosan masa depan mereka terlepas dari identitas manusia mereka? Sulit untuk dikatakan, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada peluang sama sekali. Tergantung bagaimana kamu beroperasi. Istana pasti akan terus berjalan, dan begitu juga para mitra, tetapi cara setiap orang berjalan akan berbeda. Diam sepanjang malam. Dini hari berikutnya, Tang San memanggil semua temannya ke kamarnya. Cheng Zicheng, Wu Bingji, Guli, dan Du Bai semuanya tampak bersemangat. Terutama Cheng Zicheng, ada kegembiraan yang tak terselubung di matanya yang indah. Tang San tersenyum dan berkata, kakak senior Cheng Zi tampaknya telah memperoleh banyak hal. Petik 2. Cheng Zicheng berkata, ya, aku tidak berharap Feng Rui merasa seperti ini, itu benar-benar bermanfaat. Tang San, aku tidak ingin pergi ke istana lain, bisakah kamu membiarkanku pergi ke Sword Saint Palace? Selangkah lebih dekat untuk merasakannya. Aku pikir itu yang terbaik untukku. Tang San mengangguk dan berkata, ya, aku juga menemukan situasi ini kemarin. Garis keturunan yang berbeda sebenarnya memiliki atmosfer istana yang berbeda yang cocok untuk mereka. Jika aku menebak dengan benar, semakin kuat garis keturunan, semakin banyak manfaatnya. Kakak senior Cheng Zi, aku pikir istana Saint Pedang lebih cocok untukmu. Selain itu, kamu harus pergi ke istana mayat hidup di masa depan. Burung dapeng bersayap emas sangat kuat di garis keturunan iblis burung. Ya, tapi Phoenix adalah raja burung, kamu pasti akan mendapatkan beberapa wawasan di istana Kaisar Iblis Phoenix. Oleh karena itu, kamu terutama dapat berlatih ke Istana Suci Pedang dan Istana Phoenix, dan sebelum kita pergi untuk berpartisipasi dalam pertempuran tim, kamu akan pergi ke dua istana ini. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia memandang Wu Bingji dan berkata, kakak senior, ketajaman Sword Saint Palace akan sangat baik bagimu untuk menggunakan serangan atribut es. Kamu juga dapat berlatih dengan kakak senior Cheng Zi di Sword Saint Palace terlebih dahulu. Ada satu istana yang harus kamu kunjungi. Ini adalah istana tak berujung dari Kaisar Surgawi yang tak ada habisnya. Air dan es berasal dari asal yang sama. Kamu juga perubahan roh, dan kamu harus bisa mendapatkan banyak wawasan darinya. Bagaimana denganku? Guli buru-buru bertanya. Tang San merenung sejenak, dan berkata, kakak Guli, untukmu, sebenarnya tidak ada istana dengan atribut yang tepat. Atribut waktu terlalu istimewa. Jika itu saranku, dalam hal ini, kamu harus pergi ke yang terkuat. Istana Kaisar Iblis Kristal dikenal sebagai Maha Kuasa. Karena Maha Kuasa, itu juga harus mencakup waktu. Selain itu, kekuatan menindas Istana Kristal pasti akan melampaui semua istana lainnya, di mana itu adalah kekuatan spiritual yang paling murni dipoles. Jadi, aku sarankan kamu pergi ke Crystal Palace saja. Du Bai tersenyum dan berkata, kalau begitu aku pergi ke Istana Tianhu saja.
Tang San mengangguk dan berkata, ya, aku akan menemanimu ke Istana Tianhu, jangan sampai kamu memiliki masalah. Di Istana Tianhu, kamu harus ingat, bahkan jika kamu memiliki pemahaman yang lebih dalam, jangan menginjak tangga. Lebih dari 50%, aku khawatir kamu tidak dapat mengontrol garis keturunanmu. Petik 2. Oke, aku akan mendengarkanmu. Dubai mengangguk lagi dan lagi. Wu Bingji berkata, kalau begitu mari kita mulai hari ini dan bertindak secara terpisah. Petik 2. Tang San berkata, biarkan kereta mengirim kami secara terpisah sesuai jarak. Dalam 2 hari ke depan, kamu pergi ke Istana Juggernaut dengan kakak senior Zicheng. Aku akan menemani kakak senior Dubai ke Istana Tianhu, dan kakak senior Guli ke Istana Crystal Palace. Mari kita pindah secara terpisah. 2 hari setelah itu, kamu dan kakak senior Zicheng akan menyesuaikan diri dan pergi ke Istana Abadi dan Istana Tak Terbatas masing-masing. Petik 2. Baik, Wu Bingji pertama-tama membagikan uang kepada semua orang, dan berkata dengan suara menyakitkan, setelah datang ke Istana Leluhur, itu benar-benar menghabiskan uang seperti air yang mengalir. Petik 2. Tang San tersenyum dan berkata, tapi efeknya memang bagus. Jangan khawatir, guru masih punya banyak uang. Bagi kami, ini baru permulaan. Setelah mereka berlima sarapan bersama, mereka berangkat ke jalan lagi, dan kali ini mereka akan berpisah. Secara alami, Wu Bingji dan Cheng Zicheng adalah yang pertama dikirim. Mereka menuju ke Sword Saint Palace lagi. Mereka sudah terbiasa dengan perjalanan mereka dan memiliki pengalaman kemarin, jadi Tang San tidak perlu khawatir tentang apapun. Kemudian perhentian kedua adalah Crystal Palace pertama. Crystal Palace berada di area inti dari seluruh istana leluhur, begitu juga dengan Istana Tianhu. Kedua kaisar iblis besar ini masing-masing menempati peringkat pertama dan ketiga di istana leluhur, jadi tentu saja mereka berada di area paling inti. Sebelum Guli turun dari kereta, Tang San berulang kali menyuruhnya untuk tidak masuk dengan gegabah. Sebagai rumah pertama, Crystal Palace harus menjadi tempat yang paling kuat, jadi dia harus berhati-hati. Secara alami, Guli penuh dengan janji, dan pergi dengan kegembiraan dan kecemasan. Perhentian terakhir kereta adalah di Istana Tianhu. Sebelum turun dari kereta, Dubai meraih lengan baju Tang San, Xiao Tang, apakah menurutmu aku akan ketahuan? Raja Iblis Rubah Surgawi adalah penguasa takdir, apakah menurutmu dia akan merasakanku? Tangkap aku langsung. Petik 2. Tang San menepuk pundaknya, dan berkata, jangan khawatir tentang ini. Untuk keberadaan Raja Iblis Sky Fox, kamu hanya kunang-kunang. Bahkan jika dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda tentangmu, dia tidak akan melakukannya. Jangan khawatir, dia tidak sebodoh itu. Dia ingin mengelola keberadaan seluruh pengadilan leluhur. Selama kamu tidak mengambil inisiatif untuk mengekspos Rubah Surgawi, jangan memanjat lebih dari setengah dari langkah-langkahnya. Peluang ditemukan sangat kecil. Aku di sisimu. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia menarik Dubai keluar dari kereta. Saat keduanya keluar dari kereta, tubuh mereka sedikit bergetar. Perbedaannya adalah Dubai terus-menerus bergetar, atau gemetar. Gunung di depannya jauh lebih tinggi dari Istana Juggernaut sebelumnya, lebih dari 500 meter. Puncak gunung benar-benar putih, dan aku tidak tahu terbuat dari bahan apa. Menyebar, dalam napas itu, ada sedikit godaan, dan ada beberapa perasaan aneh yang tidak jelas, dan itu begitu melekat di udara. Ekspresi Tang San menjadi serius, ini adalah kekuatan keberuntungan. Pada saat ini, ketika mereka melihat kembali ke kejauhan, ada perasaan bahwa segala sesuatu di sekitar mereka menjadi kecil. Tang San menarik Dubai, tidak membiarkannya bergerak maju, hanya berdiri di sana dan merasa diam. Secara bertahap, mata yang mengejutkan muncul di pupil Tang San. Di depan Gunung Tianhu ini, dia tahu dari bahan apa gunung putih itu dibuat. Qiyun? Ya, itulah materi yang diringkas dari Qiyun. Dengan kata lain, itu bisa disebut batu keberuntungan. Atau dapat dikatakan sebagai perwujudan dari transportasi udara. Bagaimana bisa ada keberadaan seperti itu? Bahkan jika dia adalah kehidupan ketiga Tang San sebagai manusia, dan dia pernah menjadi Raja Dewa, dia belum pernah melihat keberadaan seperti itu. Keberadaan macam apa yang dimiliki Kaisar Iblis Besar Tianhu? Ini benar-benar penguasa takdir dari kekuatan yang menembus langit dan bumi. Itu benar-benar dapat memadatkan kekuatan keberuntungan menjadi kenyataan. Tepatnya, Kaisar Iblis Besar dari dinasti masa lalu dalam garis keturunan Kaisar Iblis Besar Tianhu seharusnya memadatkan keberuntungan seluruh Franz Star di sini, duduk di istana leluhur. Memberkati dua klan peri, tidak mengherankan bahwa di Blue Star, hanya monster dan roh yang begitu kuat dan kuat sampai sejauh itu. Bahkan bisa dibandingkan dengan alam para dewa. Ternyata mereka benar-benar memadatkan keberuntungan seluruh planet di sini, memberkati monster dan roh. Di bawah keadaan ini, dengan bintang biru yang begitu kaya, di mana keberuntungan Zhongling terletak, bagaimana mungkin monster dan roh tidak kuat? Bahkan, dapat dikatakan bahwa Gunung Tianhu di depannya adalah inti sebenarnya dari seluruh klan monster dan klan roh. Bahkan Tang San dapat berpikir bahwa kehendak Lord of the Plane kemungkinan akan dikomunikasikan secara langsung dengannya. Oleh Kaisar Iblis Besar Tianhu. Tanpa bantuan dan persetujuan Lord of the Planes, mustahil untuk memadatkan keberuntungan planet dalam kisaran seperti itu. Bahkan Tang San tidak bisa tidak merasakan kekaguman yang mendalam terhadap garis keturunan Kaisar Iblis Rubah Surgawi.
Ini terlalu kuat. Itu bisa digambarkan sebagai keajaiban. Tidak heran jika ras lain tidak dapat bangkit, tidak dapat mengancam dominasi monster dan roh, dan tanpa berkah keberuntungan, itu secara alami tidak mungkin. Bahkan Tang San meragukan apakah Kaisar Iblis Rubah Surgawi adalah penguasa pesawat ini. Ada banyak kemungkinan keberadaan penguasa pesawat, beberapa di antaranya hanya memiliki naluri tanpa pemikiran tertentu, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya orang yang telah mengolah pemikirannya sendiri. Jika Kaisar Iblis Rubah Surgawi adalah penguasa pesawat, dia secara pribadi akan mendukung klan monster dan klan roh, atau mengolahnya untuk tumbuh dan mendorong pesawat untuk berevolusi. Ini bukan tidak mungkin. Namun, ada beberapa masalah dengan pendekatan saat ini. Masalah terbesar adalah bahwa konsentrasi keberuntungan yang berlebihan akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam perkembangan planet ini. Faktanya, dari perspektif jangka panjang, itu tidak kondusif bagi evolusi seluruh peradaban planet. Tentu saja, itu hanya dari sudut pandang Tang San sebagai mantan Lord of the God Realm. Tapi untuk klan monster dan klan roh, ini tidak diragukan lagi cara terbaik untuk memastikan umur panjang mereka. Tang San mengerti bahwa dia memiliki misi baru, dan dia harus menemukan cara untuk mencari tahu apa hubungan antara Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan Master of the Plane. Pada saat yang sama, jika umat manusia ingin benar-benar bangkit di masa depan, maka Gunung Tianhu di depanku ini akan dihancurkan oleh segalanya. Hanya dengan membiarkan keberuntungan menyebar dan kembali ke setiap sudut planet ini, manusia akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Dengan kata lain, dia harus berdiri di sisi berlawanan dari Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Xiao Tang, apakah kita masih akan pergi? Dubai bertanya dengan gemetar. Perasaannya berbeda dari Tang San. Di matanya, Gunung Suci Rubah Surgawi di depannya tampaknya adalah tubuh Kaisar Iblis Rubah Surgawi, darahnya sendiri diambil, seolah-olah akan meledak kapan saja. Ada perasaan telanjang. Tentu saja, ayo pergi. Sambil berbicara, Tang San mengangkat tangannya dan meletakkan tangannya di bahu Dubai. Dubai hanya merasakan aliran udara hangat ke tubuhnya dari tangan Tang San. Tiba-tiba, darahnya yang gelisah sepertinya langsung dihaluskan. Seperti biasa, ketenangan kembali dengan cepat. Perasaan gemetar di tubuhnya juga menghilang dengan jelas. Dia menghela nafas lega, melirik Tang San dengan heran, lalu mengendurkan langkahnya dan mengikuti Tang San menuju Gunung Tianhu. Datanglah ke kaki gunung dan lihatlah Istana Tianhu. Mereka menemukan bahwa jumlah kelompok etnis yang datang untuk mendaki Gunung Tianhu lebih dari 10 kali lipat dari Sword Saint Palace. Hampir semua anak tangga di Gunung Tianhu dipenuhi monster dan roh. Melihat pemandangan ini, Dubai langsung menghela napas lega. Jumlah yang besar membuatnya merasakan rasa aman tanpa terlihat, karena itu pasti berarti auranya bercampur. Dia mengerti, Tang San benar, dengan tingkat kultivasinya saat ini, itu tidak cukup untuk dikalahkan oleh Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Ada antrian di tempat pembayaran dilakukan, itu karena terlalu banyak monster dan monster yang mendaki gunung, dan bahkan ada perasaan tidak dapat menampung di tangga. Orang-orang Tianhu dari Istana Tianhu adalah mengendalikan aliran dengan sengaja. Dubai tiba-tiba menyadari sebuah masalah dan mau tak mau bertanya kepada Tang San, berapa biayanya? Petik 2. Ya, melihat sekeliling, pada anak tangga yang lebarnya sekitar 50 meter dan panjang 500 meter, setengah anak tangga pertama hampir penuh, dan jumlahnya menjadi langka di paruh kedua. Jelas tidak mudah untuk mendaki gunung. Koin elemen, ini juga merupakan angka astronomi. Tang San berkata dengan makna yang dalam, ini berbeda. Aku tidak datang ke sini untuk mengejar peningkatan kultivasi, tetapi untuk mencemari keberuntungan. Petik 2. Kaisar Iblis Besar Tianhu adalah penguasa takdir dan keberadaan yang mengendalikan takdir, dan Gunung Suci Tianhu sendiri dilemparkan dari batu keberuntungan, yang berisi kekuatan keberuntungan terkuat di seluruh bintang biru. Tidak diragukan lagi tempat terbaik untuk meningkatkan keberuntungan seseorang. Terkontaminasi oleh keberuntungan, semuanya akan berjalan lancar untuk balapan apapun. Setelah membayar 10 koin elemental per orang, keduanya akhirnya berbaris untuk memasuki tempat pendakian gunung. Dubai dan Tang San saling memandang, Tang San menepuk pundaknya lagi, dan kemudian keduanya memasuki batas Gunung Suci Tianhu bersama. Ketika mereka mengambil langkah pertama dan menaiki langkah pertama, tubuh mereka hampir terkejut pada saat yang bersamaan. Dubai hanya merasa seperti memasuki dunia lain. Rasa keindahan yang tak tertandingi langsung memenuhi hatinya dengan pesona. Rasanya seperti 3 ekor rubah akan keluar melalui tubuh. Pada saat ini, tangan Tang San di bahunya tiba-tiba mengencang, dan udara hangat mengalir lagi, dan pada saat yang sama, ada rasa kegembiraan yang kuat di lautan roh. Dubai terkejut, dan dengan cepat terbangun dari perasaan menyegarkan itu. Ketika dia menoleh untuk melihat lagi, dia melihat mata ungu emas Tang San. Segera, keringat dingin keluar dari punggungnya, membasahi bagian depan pakaiannya. Hampir, jika bukan karena Tang San, dia akan ketahuan. Apakah kekuatan spiritualmu telah dikultivasikan? Gunakan kekuatan spiritualmu untuk menutupi kekuatan garis keturunan. Jangan biarkan aura garis keturunanmu menerima nafas dari Istana Tianhu secara langsung, dan mengisolasi keduanya. Suara Tang San terdengar di benaknya. Baru pada saat itulah Dubai menyadari bahwa setelah datang ke Istana Tianhu, dia bahkan telah melupakan respons dasarnya, Tang San telah mengajarinya cara melakukannya kemarin. Dia buru-buru mengumpulkan kekuatan mentalnya dan menutupi seluruh tubuhnya dengan kekuatan mentalnya, langsung mengisolasi nafas yang menyegarkan dari luar. Serius menyadarinya, Tang San lalu melepaskan tangannya yang menggenggam bahunya.
Tang San sendiri telah memasang penghalang mental di tubuhnya sejak lama, menutupi jejak mata surgawi Lingqi, mencegahnya bersentuhan dengan aura keberuntungan dunia luar. Kekuatan keberuntungan ini datang dari bawah ke atas, dari batu keberuntungan, itu murni dari keberuntungan inti seluruh planet. Kaisar Iblis Rubah Surgawi benar-benar luar biasa. Dan, itu memang sangat kuat. Sangat sulit untuk membayangkan bagaimana hal itu dilakukan. Untuk klan monster dan klan roh, ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik, dan ini adalah dasar bagi mereka untuk menguasai dunia, tetapi mungkin tidak berlaku untuk seluruh Franstar. Keberadaan Gunung Suci Transportasi Ki membuat semua transportasi Ki terkonsentrasi di dua ras, dan ras lain, termasuk lautan yang mencakup wilayah yang jauh lebih luas, akan terpengaruh dan akan berkembang secara perlahan. Perkembangan yang tidak seimbang hanya akan memiliki efek samping pada evolusi planet ini. Memang benar bahwa selama beberapa tahun terakhir yang tidak diketahui, klan monster dan klan roh terus tumbuh, dan mereka bahkan telah mencapai titik di mana mereka dapat menyentuh alam para dewa. Namun, jika sebuah pesawat ingin mencapai alam dewa, itu tidak cukup untuk sejumlah kecil ras untuk mencapai level ini. Yang lebih penting adalah evolusi pesawat itu sendiri, dan anak pesawat benar-benar lahir. Ketika anak pesawat dapat tumbuh ke tingkat Raja Dewa, maka itu adalah saat ketika pesawat ini berevolusi menuju Dewa Dunia. Meskipun Franstar sendiri memiliki sumber daya yang sangat besar, masih sangat sulit untuk berevolusi menjadi ranah para dewa. Kekuatan klan monster dan klan roh adalah alasan dari penggabungan paksa keberuntungan, dan ketidakadilan seperti itu mempengaruhi keseimbangan planet ini. Bisakah Kaisar Iblis Rubah Surgawi melakukan ini? Aku khawatir ini bukan kekuatannya sendiri. Aku harus mengatakan bahwa nenek moyang monster dan roh pasti memiliki kekuatan besar. Tentu saja, untuk Tang San saat ini, peningkatan ki di kakinya masih sangat bermanfaat baginya. Perendaman keberuntungan ini mempengaruhi semua inderanya, dan bahkan membantu keberuntungan seluruh orang. Namun, ini hanya dorongan keberuntungan sederhana, dan seharusnya tidak berlangsung terlalu lama. Itu sudah cukup untuk monster dan roh yang terkontaminasi oleh keberuntungan, tapi itu masih sedikit kurang untuk Tang San dan Dubai, yang memiliki transformasi rubah surgawi. Tentu saja, manfaat Dubai tidak sedikit, dan dapat membantu memurnikan darahnya sampai batas tertentu. Tetapi tidak mungkin untuk berkembang seperti ini. Kakak senior Dubai, yang ingin kamu lakukan di sini adalah merasakan bagaimana menggunakan keberuntungan. Rasakan berbagai perubahan dalam keberuntungan. Petik 2. Ya, Dubai menutup matanya, mengikuti Tang San memanjat perlahan, diam-diam merasakan perubahan keberuntungan di sekelilingnya. Di mata Tang San, cahaya murid iblis ungu berkedip, dan di sini dia tidak berani menggunakan mata surgawi Lin Sitianwu, jangan sampai diketahui bahwa dia memiliki kemampuan untuk berubah dari langit menjadi rubah. Tang San melihatnya dengan pupil sihir ungunya, dan di Gunung Suci Tianhu secara diagonal di atas, sepertinya ada seberkas cahaya yang mengalir ke langit, dan kilau putih menyebar dalam lingkaran-lingkaran halo. Halo itu memadat dan tidak berserakan, kemanapun ia lewat, tampaknya membuat segalanya bersinar lebih terang. Ini adalah berkah keberuntungan untuk seluruh benua peri. Ini benar-benar masalah besar. Tang San menghela nafas lagi di dalam hatinya, dan terus mengikuti Dubai diam-diam. Semakin jauh kamu pergi, semakin kuat fluktuasi keberuntungan. Tang San memperhatikan bahwa semakin banyak monster dan roh naik bersama, semakin tinggi posisinya, semakin jelas kegembiraan dalam ekspresi di wajah mereka. Beberapa orang dengan kekuatan mental yang lebih lemah dengan cepat tenggelam dalam kesenangan itu. Ketika kesadaran diri mereka benar-benar hilang, mereka akan dibawa oleh orang-orang dari Istana Tianhu dan dibawa ke jalan samping. Jelas, hilangnya roh berarti kamu tidak bisa lagi tinggal di sini, jika tidak ada kemungkinan tenggelamnya spiritual. Kecepatan pendakian Tang San dan Dubai tidak cepat, kekuatan spiritual mereka ada di 9 tingkat, setelah masalah awal terpecahkan, bahkan Dubai tidak akan mudah dikendalikan. Ki keberuntungan menguat seiring dengan pendakian, ki keberuntungan yang kaya tetap ada di tubuh, ki dan darah menjadi lebih lancar, mata menjadi lebih cerah, sepertinya semuanya menjadi lebih baik. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Ada sekitar 2000 anak tangga di ketinggian 500 meter. Setelah mendaki lebih dari seperempat, awan keberuntungan yang samar bahkan akan muncul di atas kepala. Saat ketinggian pendakian meningkat, awan keberuntungan ini akan menjadi semakin jelas. Tang San diam-diam menyerap nasib ini, merasakan perubahan di antara mereka. Pada saat yang sama, dia diam-diam menyadari Gunung Suci Tianhu yang dibentuk oleh batu keberuntungan di bawah kakinya. Ini hanya keberuntungan tanpa akhir. Terlalu besar. Semakin dia memanjat, semakin yakin dia bahwa kondensasi gunung keberuntungan suci di bawah kakinya ini pasti terkait dengan master pesawat. Terlepas dari apakah penguasa pesawat memiliki kesadarannya sendiri, secara naluriah, memadatkan ki dengan cara ini tidak sepenuhnya bermanfaat bagi pertumbuhan pesawat. Apa artinya ini? Artinya sangat mungkin bahwa master pesawat dari pesawat ini telah dikendalikan oleh istana leluhur, jadi ada situasi seperti itu, sehingga monster dan roh dapat menjadi kuat dan berkuasa secara permanen di sini. Artinya, jika kamu ingin mencapai tingkat dewa, kamu sebenarnya tidak terikat oleh penguasa pesawat, tetapi oleh istana leluhur. Ketika guru pertama kali mencapai tingkat dewa, itu terutama karena garis keturunan guru itu sendiri tidak terlalu kuat, jadi dia tidak terlalu banyak dikritik oleh istana leluhur. Tapi dia berbeda, sekali dia ingin menerobos. Selama klan monster dan klan roh mengendalikan penguasa pesawat, mereka cenderung melakukan sesuatu padanya dan mengganggu terobosannya.
Tetapi, memikirkan hal ini, Tang San tiba-tiba bergerak di dalam hatinya. Karena master pesawat berada di bawah kendali mereka, jika master pesawat ada secara sadar, akankah dia membantunya membutakan mereka dan membiarkannya menerobos? Kemungkinan ini sangat kecil, karena Tang San adalah generasi asing Raja Dewa. Ketika dia menembus tingkat dewa, kesadarannya sendiri tidak dapat disembunyikan, dan dia pasti akan dirasakan. Terutama master pesawat dari pesawat ini. Untuk master pesawat, ketika dia merasakan dia, Raja Dewa asing, reaksi pertama adalah dia mungkin menggelapkan seluruh pesawat. Itu lebih berbahaya daripada monster dan roh, jadi kemungkinan menargetkan diri sendiri masih lebih tinggi. Namun, meskipun dikatakan demikian, tetapi keadaan Gunung Suci Tianhu saat ini membuat Tang San merasakan kemungkinan adanya peluang. Jika pesawat ini sepenuhnya di bawah kendali master pesawat, jika dia ingin menerobos menjadi dewa, akan sangat sulit untuk menegosiasikan kondisi dengan pihak lain. Tetapi jika pemilik pesawat itu sendiri telah kehilangan kebebasan dan otoritas tertentu, maka mungkin ada kesempatan untuk meyakinkannya. Memikirkan hal ini, Tang San sangat merasa bahwa istana leluhur tidak sia-sia kali ini. Pendakian Gunung Suci Rubah Surgawi telah membuatnya merasakan banyak ruang untuk manipulasi. Senyum muncul di sudut mulutnya tanpa sadar. Pada saat ini, Tang San tiba-tiba merasakan sakit di pinggangnya, dia mau tak mau menoleh untuk melihat ke sampingnya. Melihat bahwa itu adalah Dubai yang mencubit pinggangnya. Apa yang kamu lakukan? Tang San bertanya dengan marah. Dubai berkedip, aku melihat senyum terpesona di wajahmu, aku khawatir kamu akan jatuh. Petik 2. Jangan khawatir, aku tidak akan. Ayo percepat, ada terlalu banyak monster dan roh di sini. Kekuatan keberuntungan tidak cukup untuk memberimu wawasan yang cukup. Saat berbicara, Tang San memimpin Dubai, mulai mempercepat pendakian. Karena jumlah pendaki terlalu besar, bahkan jika mereka mempercepat dengan tenang, mereka tidak akan diperhatikan. Baru setelah sepertiga anak tangga, kecepatan pendakian melambat. Dan mereka yang bisa sampai di sini adalah semua orang dengan kemauan yang kuat. Lebih penting lagi, bisa datang ke sini juga berarti bahwa basis kultivasinya kuat. Kekuatan keberuntungan telah menjadi kental pada posisi ini, tetapi masih murni, dan itu berasal dari berkah keberuntungan dari batu keberuntungan. Kekuatan udara murni ini tetap ada di seluruh tubuh, jelas akan memiliki efek stimulasi tertentu pada pembuluh darah. Apakah hanya itu? Perasaan Gunung Suci Tianhu memang sangat bagus, dan memiliki berkah keberuntungan yang besar. Namun, dalam arti tertentu, Gunung Suci Tianhu adalah keberadaan paling kuat di seluruh halaman leluhur, mendaki itu hanya berkah keberuntungan. Persepsinya tidak jelas. Ketika aku berada di Gunung Suci Juggernaut, selama proses pendakian, aura tajam dari istana Juggernaut akan terus keluar, dan itu akan memiliki efek stimulasi yang kuat pada mereka yang mengembangkan jenis kemampuan yang sama. Tapi di sini, itu hanya berkah keberuntungan murni. Memang benar bahwa bagi sebagian besar monster dan roh, berkah keberuntungan yang sederhana sudah menjadi hal yang mereka nantikan. Namun, jika memang perlu untuk memiliki kebutuhan akan pencerahan, apakah ini tidak cukup? Sambil berpikir, Tang San terus mendaki bersama Dubai. Kekuatan keberuntungan menjadi semakin kuat, dan kecepatan pendakian Dubai jelas mulai melambat. Xiao Tang, aku khawatir aku tidak akan bisa menjaga kekuatan mentalku jika aku naik. Ketika mereka naik menjadi sekitar 40%, Dubai akhirnya berhenti. Tang San tidak memaksanya, mengatakan, kalau begitu kamu berkultivasi di sini, selalu jaga kesadaranmu, jika tidak, kamu akan diekspos, yang berakibat fatal. Petik 2. Yah, jangan khawatir. Dubai mengangguk tegas. Jika kekuatan mentalku tidak cukup, aku akan mengambil inisiatif. Aku tidak akan pernah memaksanya. Petik 2. Oke, kalau begitu aku akan terus mendaki. Tang San meminta Dubai untuk tetap di tempat untuk bermeditasi, menyerap kekuatan ki keberuntungan. Meskipun kekuatan ki keberuntungan ini tidak dapat secara langsung diterapkan pada garis darah Dubai, dia dapat menyerapnya, dan kemudian dia dapat menggabungkannya dengan garis keturunannya sendiri setelah dia kembali. Meninggalkan Dubai, Tang San terus mendaki gunung, dia tidak perlu membawa Dubai bersamanya, kecepatan pendakiannya jelas dipercepat. Dengan tingkat kekuatan spiritual yang sama, kekuatan spiritual Tang San yang sebenarnya jauh lebih kuat dari Dubai. Dia tidak hanya puncak urutan ke-9, tetapi juga puncak urutan ke-9 yang telah ditekan berkali-kali. Dia juga memiliki kesadaran ilahi sebagai intinya, dia tidak khawatir keinginannya akan hilang di sini. Segera, dia tiba di setengah anak tangga Gunung Tianhu. Keberuntungan udara di sini bahkan lebih intens, begitu padat sehingga tampaknya pemandangan di depan tidak jelas, sekitarnya penuh dengan kabut tebal, dan awan keberuntungan di atas kepalanya mulai memancarkan sentuhan emas. Bahkan sedikit perasaan lembab datang dari awan ini, hujan keberuntungan. Udara yang melembabkan seperti itu membuat anggota badan dan tulang Tang San terasa nyaman, dan bahkan kulitnya menjadi lebih berkilau. Dibandingkan dengan Sword Saint Palace, jika kamu ingin mendaki ke sini tanpa tersesat, kekuatan mental tingkat 9 adalah intinya. Gunung Tianhu tidak memiliki permintaan tinggi untuk kultivasi fisik, dan tidak memiliki terlalu banyak tekanan dalam hal ini, tetapi memiliki persyaratan tinggi untuk kekuatan spiritual. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Sambil memikirkannya, Tang San mengambil langkah maju. Pada saat ini, tiba-tiba, tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan ada ekspresi terkejut di matanya. Karena sesaat setelah mengambil langkah ini, awan keberuntungan di atas kepalanya tiba-tiba menghilang,
atau berubah warna secara tiba-tiba. Awalnya putih, tiba-tiba menjadi hitam pekat. Itu bukan lagi awan keberuntungan, dan masih ada firasat buruk yang menghampirinya. Tang San sendiri memiliki mata badak konsonan, dan dia juga mengikuti Dubai untuk mengolah bagian mata rubah ke tingkat ke-6, jadi dia secara alami mengerti apa artinya ini. Ini, nasib buruk. Ya, itu bukan lagi keberuntungan, tapi nasib buruk. Batu keberuntungan di bawah kakinya juga tampaknya telah benar-benar menghilang pada saat ini. Satu-satunya yang tersisa adalah nasib buruk. Tang San menarik napas dalam-dalam, segera menstabilkan tubuhnya, dan berdiri diam. Dia telah menyerap banyak keberuntungan Qi di tubuhnya sebelumnya, dan ketika nasib buruk datang, keberuntungan Qi ini segera menghadapi nasib buruk dari dunia luar. Itu adalah perasaan yang sangat aneh, seolah-olah segala sesuatu di sekitarku berputar, dan semuanya menjadi tidak jelas. Melihat ke atas, setelah lebih dari 50%, pendaki Gunung Suci Tianhu menjadi sangat langka. Tidak heran itu, Tang San sudah memperhatikan ini ketika dia berada di kaki gunung sebelumnya, dan dia samar-samar mengerti bahwa ini harus terkait dengan beberapa situasi khusus di posisi 50% dari Gunung Suci Tianhu. Sekarang tampaknya 50% di depan Gunung Suci Tianhu hanyalah berkah keberuntungan murni, dan paruh kedua adalah ujian nyata dan peluang nyata. Konfrontasi antara keberuntungan dan nasib buruk, perubahan ini hanya akan terasa aneh dan membingungkan bagi orang-orang garis keturunan biasa. Tapi itu berbeda untuk Tang San, yang memiliki mata rubah. Jejak pencerahan terus muncul di hatinya, dan kesadarannya akan keberuntungan dan nasib buruk tiba-tiba meningkat. Ini tidak buruk. Kakak senior Dubai harus berkultivasi di tempat ini. Ini akan sangat membantu dia untuk menguasai kemampuannya sendiri dan untuk benar-benar memahami garis keturunannya. Sambil memikirkannya, Tang San perlahan mengangkat kakinya dan berjalan menuju langkah berikutnya. Gerakannya sangat lambat, tetapi sangat stabil, menjaga kekuatan mentalnya di dalam. Di permukaan tubuhnya, lingkaran emas putih yang dibawa oleh geng emas Liger bangkit, dan itu stabil seperti gunung. Biarkan kamu beruntung atau tidak beruntung, saat ini, aku kebal terhadap semua kejahatan. Langkah mantap pada langkah berikutnya dan ambil satu langkah. Segera, nasib buruk di sekitarnya berubah lagi, nasib buruk yang kuat sebelumnya menghilang, dan semuanya tampak menjadi lebih jelas. Xiang Yun berkumpul lagi, satu langkah pada satu waktu. Hati Tang San bergetar, dia mengerti, ini berarti Kaisar Iblis Rubah Surgawi mungkin lebih kuat dari yang dia bayangkan. Langkah pertama adalah nasib buruk, langkah selanjutnya adalah keberuntungan. Perubahan seperti itu bisa membuat perasaan lega. Tapi kemudian, keberuntungan ini sepertinya mulai terpisah lagi, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya dan membuatnya terus maju. Tang San mengambil langkah mantap. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap gulita, dan dia tidak bisa menjangkau jari-jarinya, dan dia tidak bisa lagi melihat pemandangan di depannya. Dan pada saat inilah, seolah-olah kemalangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya telah datang, melancarkan serangan panik ke Tang San, secara langsung berdampak pada laut spiritualnya. Tang San berkonsentrasi dan menjaga dirinya sendiri saat ini, cara termudah untuk mengatasi kejutan seperti itu adalah melepaskan mata surgawi Lingqi untuk secara langsung mengubah keberuntungan, tetapi dia jelas tidak bisa melakukan itu akan terungkap. Geng emas Liger Tang San menyala lagi, dan cahaya emas putih tiba-tiba menjadi berkobar. Ketika kabut hitam tebal menghantamnya, itu meleleh dan ditelannya dengan Liger dan ganglion emas. Segera, permukaan jejak emas putih di tubuh Tang San, milik geng emas Liger, segera ditutupi dengan lapisan udara hitam. Karakteristik kuat geng emas Liger berasimilasi. Bahkan nasib buruk untuk sementara berasimilasi. Tetapi Tang San juga merasa bahwa nasib buruk ini harus dilepaskan sesegera mungkin, jika tidak, itu masih akan berdampak halus padanya. Sambil memikirkannya, geng emas Liger Tang San tiba-tiba menjadi berapi-api, dan pada saat yang sama berasimilasi, tiba-tiba terbakar. Api geng emas Liger menunjukkan pemandangan yang aneh, interiornya berwarna emas putih, tetapi api geng emas Liger yang menyala menunjukkan aliran udara hitam. Jika ini dalam proses menghadapi musuh, geng emas Liger yang dirilis oleh Tang San saat ini bertindak pada lawan, selain kekuatan yang kuat dari geng emas Liger itu sendiri, itu dapat secara langsung membawa nasib buruk bagi lawan. Ini adalah kekuatan asimilasi, mampu dievaluasi sebagai garis keturunan tingkat pertama oleh Tang San bisa dibayangkan. Liger sendiri masih belum sepenuhnya memahami atribut kuat dari geng emas Liger, tetapi Tang San semakin sadar akan sihirnya. Bahkan keberuntungan bisa diasimilasi, apalagi yang tidak bisa dilakukan. Hah! Terdengar suara Huh yang lembut, tetapi segera kembali tenang. Tang San maju selangkah lagi sementara geng emas Liger membakar tubuhnya. Boom, kegelapan di sekitarnya tiba-tiba meledak, seolah-olah semua nasib buruk telah hilang pada saat ini. Keberuntungan datang lagi, banyak kekuatan keberuntungan mengembun di atas kepala Tang San menjadi hujan cahaya keemasan dan membasuh sisa-sisa nasib buruk, memberinya nafas keberuntungan lagi. Tetapi pada saat ini, mata Tang San memancarkan sedikit keanehan. Karena geng emas Ligernya masih menyala dengan api, tetapi kedatangan kekuatan keberuntungan itu tidak terpengaruh sama sekali, dan tidak akan berasimilasi pada saat yang bersamaan. Dengan kata lain, satu-satunya hal yang dapat mengasimilasi mata rubah adalah nasib buruk, tetapi bukan keberuntungan. Artinya, kemampuan mengasimilasi tampaknya hanya mampu mengasimilasi kemampuan yang berbahaya bagi diri sendiri. Atau karena mata rubah itu sendiri juga merupakan garis keturunan tingkat pertama yang kuat,
tidak mungkin bagi mereka semua untuk dikendalikan oleh geng emas Liger. Keduanya mungkin, tetapi tidak ada keraguan bahwa kekuatan Liger Jingang untuk melahap nasib buruk sudah cukup untuk membuat Tang San berdiri di sini. Tang San membiarkan hujan keberuntungan membasahi tubuhnya, dan ketika hujan melemah, dia melangkah lagi. Selangkah demi selangkah, nasib dunia telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan ada ilusi yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Tapi tidak peduli apa perubahan dan ilusi, di tempat Tang San, hanya ada Liger, Harimau, dan Geng Emas. Garis keturunan Orde Pertama yang kuat dan kekuatan spiritual tingkat 9 dari puncak membuatnya terlihat begitu mantap di setiap langkah. Tidak cepat, tetapi selalu bergerak maju dengan mantap. Langkah demi langkah, dia berjalan menuju istana Tianhu. Tang San mengerti bahwa dia pasti diperhatikan. Tapi itulah yang dia inginkan. Setelah melewati istana Juggernaut kemarin, dia sudah memutuskan bahwa dia ingin disukai oleh sebanyak mungkin istana sesuai dengan apa yang dikatakan gurunya, yang akan bermanfaat untuk rencana masa depannya. Klan monster dan klan roh terlalu kuat, sampai-sampai dengan latar belakangnya sebagai Raja Dewa, tidak mungkin untuk bertarung sebelum dia menjadi Raja Dewa lagi. Karena itu, jika dia ingin menghancurkan status quo ini, dia harus terlebih dahulu berintegrasi dengan mereka. Dia juga siap untuk bergabung dengan klan monster. Semakin banyak bantuan yang kamu terima, semakin besar hakmu untuk berbicara ketika kamu bergabung di masa depan. Adapun klan monster mana yang ingin dia ikuti. Secara alami, itu sudah dipilih. Ketika dia pertama kali melangkah ke kota Kerry, ketika dia melihat gadis yang menjual desusu untuk pertama kalinya, semuanya hancur. Dia ingin menjadi generasi penerus dari Raja Iblis Merak Besar, bahkan Raja Iblis Merak Besar, tentu saja dia ingin berada di sisinya. Selama-lamanya, semua yang dia lakukan sekarang adalah mempersiapkan kepulangannya. Naik selangkah demi selangkah, keberuntungan berubah dalam segala macam cara yang aneh, tetapi selalu tetap pada level yang sama. Ketika malapetaka menyeluruh itu datang, hal berikutnya adalah lebih banyak perubahan, selalu berubah. Tapi tidak ada yang berubah, Tang San tetap sama. Kokoh seperti batu karang, kokoh seperti gunung Tai. Ketika nasib buruk datang, telanlah, dan ketika keberuntungan datang, terimalah.